Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa, baik yang di Al-Quds maupun yang di Facebook. Setelah 2 malam Jumat ini libur, kesenengan nggak santri? Ustadznya teler, senengan, alhamdulillah libur. Santri tanya, Ustadz masih sakit ya? Libur aja ya Ustadz, gitu ya masa coba Ustadz hafal. Payah nih, ya udah libur aja lah. Tapi ini kita semangat, 2 minggu yang kemarin kita ganti dengan malam hari ini, mudah-mudahan bisa dapat agak-agaknya. Kita awali ngaji kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita kedatangan Ustadz lagi nih, ada Ustadz Nopal. Al-hadisul khamisu wal ashrun. Betul ya? Ya, baik. Siapa yang mau baca ini? Belum? Nanti ya, yang akan datang gantian. Besok mana Dian? Besok yang fikih Dian ya. Ya. Besok jangan datang. Saya tadi udah ke gudang lelang soalnya. Nah, udah beli ikan buat bakar-bakar. Syukuran. Al-hadisul khamisu wal isrun. Hadis ke-25. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu aidan. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala aidan itu artinya apa? Juga. Kenapa juga? Karena yang sebelumnya juga, yang sebelum ini hadisnya coba lihat. Sebelumnya juga dari Abi Dzar. Yang ke-24 Abi Dzar, yang ke-25 Abi Dzar. Makanya kemudian pakai kalimat aidan. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu aidan an-nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada sekelompok orang, sekelompok manusia, kira-kira gitu ya, ya jamaah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang ya, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari golongan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata. Jadi tidak dirinci siapa orang itu karena beberapa orang, sekelompok orang. Tapi mereka konsultasi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, wahai Rasul, dzahaba ahlud dzuri bil ujur. Dzahaba itu kalau letter bahasanya pergi. Dzahaba ya dzhabu pergi, secara letteran masanya pergi. Dzahaba ahlud dzur. Kalau harfiahnya telah pergi ahlud dzur, orang yang punya harta bil ujur, dengan ujur itu ujroh, apa pahala. Oh, tapi kita susah memahaminya. Maksudnya apa ini? Maksudnya gini, dzahaba dalam konteks ini dia memborong, bawa semua, dia ambil semua, dia terdepan. Jadi kata itu zahaba ahlud dzur bil ujur. Oh, ahlud dzur itu orang kaya. Orang kaya itu jadi borong semua pahala ya Rasul. Mereka punya potensi untuk mendapatkan semua aspek kebaikan. Kenapa? Dengan hartanya dia bisa sedekah kan? Nah, waktunya jihad dia berangkat juga. Ya enggak? Kalau yang miskin jihad berangkat. Waktu sedekah nggak bisa sedekah. Tapi kalau orang kaya, waktunya jihad dia berangkat, sholat ya sholat, puasa ya puasa, kan gitu. Ya, tapi dia punya potensi satu yang yaitu sedekah. Lu berarti pahalanya diborong mereka semua ya Rasul. Gimana ini? Masa kami pahalanya pahala yang jihad doang ya, karena gitu. Ya. Kata mereka, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kita sholat. Ya, wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa seperti kami puasa. Kami yang miskin ini, yang gak punya harta ini, puasa ya mereka juga puasa. Wa yatasaddaqu bi fuduli amwalihim. Tapi lebihnya mereka yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kalah nih, kami kalah di sini. Berarti diborong mereka semua. Apa kata Nabi? Qala, Nabi berkata,
awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Kata Nabi, bukankah Allah juga sudah menjadikan bagi kamu ma tasaddaqun, yang bisa kamu sedekahkan. Tenang aja, jangan khawatir. Kan Allah juga sudah jadikan sesuatu yang bisa kamu sedekahkan. Bingung, apa kita gak punya harta? Lalu Nabi jelaskan, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya dengan setiap tasbih sedekah. Jadi kalau kamu baca subhanallah, sesungguhnya itu bernilai sedekah. Termasuk kita bisa sedekahkan tasbih kita ke orang. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir juga sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatan. Setiap hamdalah memuji Allah juga sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Terus wa amrin bima'rufin shadaqah. Bahkan kamu menegakkan amar ma'ruf itu juga sedekah. Kalau kita ngajak orang untuk mengajarkan kebaikan, itu juga bagian dari sedekah. Nggak usah khawatir, banyak potensi-potensi sedekah yang sudah Allah jadikan untuk kita. Wa nahyin an munkarin sedekah, bahkan mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Mana Mas Eko? Ini Ustaz udah kadung dibeliin tiket bioskop. Wah, ngapain? Nggak usah, sini aja ngapal. Nggak jadi berangkat, sedekah. Tiketnya sini buat saya aja. Saya aja yang nonton pokoknya. Ya. Terus satu lagi kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan maaf, dalam menggauli istri pun itu dihitung sebagai sedekah. Ya, ini masih bujang-bujang ya. Tapi gitu maknanya gitu, hadisnya gitu. Qalu, mereka berkata, bingung, oke deh, kalau yang tahlil, tahmid, tasbih, takbir, amar ma'ruf nahi munkar sedekah, oke deh. Lah terus datangin istri juga sedekah, kata mereka gitu kan. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun. Ya Rasul, emangnya kalau seseorang di antara kami mendatangi istrinya menyalurkan syahwatnya, itu menjadi pahala bagi dia, enak amat. Kata sahabat, qala, Nabi berkata, aro'aitum, coba bagaimana menurut pendapat kamu? Aro'aitum, apa pendapat kalian? Law wada'aha fi haramin, kalau yang seseorang di antara kamu tadi yang mendatangi istrinya itu mengerjakannya bukan pada tempatnya, artinya pada sesuatu yang haram. Akana alaihi wizrun, bukankah itu menjadi dosa? Mereka jawab, fakada, ya jadi dosa. Ya, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Kalau dia salurkan yang bukan pada tempatnya, dia salurkan syahwat itu di jalan yang haram, menjadi dosa, maka tentunya kalau dia salurkan itu syahwatnya itu di jalan yang benar, halal, tepat guna, tepat sasaran, maka tentu wajar dia mendapatkan pahala. Begitu maksudnya. Mas Eko misalnya masih muda, punya semangat yang tinggi, punya ghirah, punya libido yang tinggi, namanya masih bujang ya, makannya masih banyak gitu. Terus bagaimana cara menyalurkannya ini? Ini kalau disalurkan di jalan yang salah berdosa. Tapi kemudian dia olahraga, dia memanah, dia ngaji, dia pakai untuk ngapal, dia pakai untuk begadang mutalaah kitab, dia pakai untuk tahajud malam. Jadi semangatnya itu dipakai untuk itu. Jadi pahala enggak? Jadi kalau dipakai untuk yang haram, ya dia jadi dosa. Ya, dipakai begadang buat main gaple sampai malam misalnya gitu. Sia-sia. Setiap orang punya potensi itu. Ya, setiap orang punya potensi untuk meletakkan sesuatu pada yang halal
atau sebaliknya meletakkan sesuatu pada yang halal. Ketika itu diletakkan pada yang halal, memberi manfaat, ya, atau dalam tanda petik taruhlah tidak memberi manfaat tapi mencegah mudarat, ya, maka itu bernilai pahala. Sebaliknya, kalau dia salurkan di jalan yang tidak tepat, dia salurkan pada hal yang haram, maka itu menjadi dosa. Din. Kita bahas syaratnya. Rawahu Muslim. Ad-dusur bidomid dal, dalnya domah ya, ad-dusur jamak dari dasrun. Dasrun jamaknya dusurun. Ya. Bi fathiha dengan fathah dal. Kalau dasrun dalnya fathah. Maknanya apa? Wa huwa al-malul katsir. Jadi kalau zahaba ahlud dusur berarti orang yang memiliki harta yang banyak, itu orang kaya ya. Orang yang memiliki harta yang banyak sudah borong semua pahala. Senang gitu. Wa qauluhu awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, itu ar-riwayatu fihi bi tasydidis shad wad dal jami'an. Dalam riwayat shad dan dalnya dua-duanya tasydid. Ma tasaddaqun. Ya. Gitu ya. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Dalam riwayat ma tasaddaqun. Tapi kalau di sini, ayo pintar nak bapak. Dari mana nak? Habis yasinan di tempat Mbak Ina. Oh iya, mantap. Ya. Dalam satu riwayat ma tasaddaqun. Tapi riwayat yang dibahas ini ma tasaddaqun, shadnya enggak tasdid, sama aja. Wa yajuzu fil lughah takhfifus shad. Dalam konteks bahasa shadnya boleh ditakfif. Jadi boleh tasaddaqun, boleh tasaddaqun, tidak ditasdid, ya. Assalamualaikum. Jadi yang penting basicnya lo. Udah dibawain, Mbak. Wa fi hadzal hadisi fadilatut tasbih wa sairul azkar. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan tasbih dan seluruh zikir. Bahwa semua zikir itu bernilai sedekah. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Begitu juga keutamaan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa ihdharun niyati fil mubahat, dan dalam konteks yang mubah loh, ini bukan yang sunnah, yang mubah, apalagi yang sunnah. Dalam konteks yang mubah itu dianjurkan untuk istihdharun niat, menghadirkan niat. Niat apa? Niat lillahi ta'ala, supaya meskipun mubah bernilai pahala. Misalnya gini, Mas Eko kerja misalnya, cari duit itu mubah ya. Untuk apa? Ya biar dapat duit, biar bisa jajan. Ya itu dapat menilai pahala. Kalau nanti dapat ya hasil usaha aja. Kalau dapat ya itu menjadi hasil usaha dari bekerja, dapat duit bisa dipakai. Itu nilainya mubah. Tapi ketika saya sengaja aku bekerja untuk menafkahi calon istri, bukan. Misalnya untuk membantu orang tua meringankan beban saya di pondok pesantren. Ya, itu meskipun bekerja itu perkara mubah, kalau menghadirkan niat itu maka menjadi pahala. Itu, ya. Intinya begitu. Wa innama tusiru ta'atu bin niyati was shadaqat. Maka yang mubah itu akan menjadi sebuah ketaatan dengan niat sedekah. Bin niyatis sedekah. Jadi meskipun dia perkara mubah, kalau diniatkan menjadi sebuah sedekah, menjadi sebuah ketaatan, maka dia akan bernilai ketaatan atas dasar niat sedekah. Ya berarti kan kamu udah nolong orang tua itu. Nah, kerjanya dapat duit buat kamu yang kerja ya dapat duit buat kamu. Tapi karena menghadirkan niat nolong orang tua, meringankan beban di pesantren, nah itu dapat pahala. Padahal perkara mubah. Gitu ya. Makanya sering kiai-kiai sering cerita itu. Jadi
mengerjakan amalan mubah itu sesungguhnya ada faedah tarkul mungkar. Mubah tidur itu apa hukumnya tidur? Mubah. Tidur itu mubah kan? Tidur itu mubah. Tapi dengan tidur kamu nggak ngunjing orang, kamu nggak nyolong, kamu nggak nyopet, kamu nggak ngutang karena tidur kan? Nah, makanya ada hadis Nabi nanti di akhir zaman amalan terbaik umat itu tidur. Karena kalau keluar justru malah banyak mudaratnya. Gitu. Jadi mengerjakan amalan mubah pada saat yang sama berarti tarkul mungkarat, ya, meninggalkan yang mungkar. Ya enggak? Ngobrol, jagungan, misalnya santai, kan mubah aja itu. Tapi ngobrol kayak gitu kan, ya nggak main judi, ya kan? Dia kan alasan nggak nyolong kan gitu. Ya, berarti alhamdulillah. Karena kamu jangan-jangan kalau nggak ada teman ngobrol nyopet, jangan gitu. Makanya pada saat yang sama mengerjakan yang mubah itu adalah tarkul mungkar. Wa fihi dalilun ala jawazi su'alil mustafta an ba'di ma yukhfa ilmuhu minad dalil. Dan ini menjadi dalil, hadis ini menjadi dalil kebolehan untuk bertanya kepada orang yang memberi fatwa. Al-mustafta itu orang yang bisa memberi fatwa, orang berilmu. Tentang apa? An ba'di ma yakhfa ilmuhu minad dalil. Dalam aspek yang dia ringan, dikit ilmunya berkaitan dengan dalil. Jadi kalau kamu nggak tahu dalil boleh nanya. Ya. Idza alima min halil mas'ul, selama dia tahu keadaan orang yang ditanya. Annahu la yakruhu dzalika wa lam yakun fihi su'u adabin. Selama dia tahu kapasitas orang yang ditanya dan dia tahu bahwa yang ditanya tidak akan tersinggung. Tidak, ya. Annahu la yakruhu fi dzalika. Dia tidak benci ditanya tentang dalil. Ya memang kadang-kadang kita ini suka dilema. Orang kita ini dikit-dikit nanya, itu dalilnya apa? Sahih apa enggak? Suka gitu kan. Kadang-kadang kita suka ditanya kayak gitu tuh suka kesel. Makanya ngaji. Jadi jangan ujug-ujug tanya. Nanti kalau saya bilang hadisnya ini ada dalilnya, ini hadisnya. Terus saya bilang ini hadisnya sahih. Terus kamu percaya aja, misalnya gitu kan. Kalau ternyata hadisnya enggak sahih, maksud itu bisa tahu hadisnya enggak sahih. Yang misalnya gitu kan kadang-kadang kita suka malas lah ditanya ini dalilnya apa gitu. Lagi musim kan Ustaz sekarang ya, itu mana dalilnya? Tanya dalil terus. Kadang-kadang ada orang yang tidak suka ditanya dalil. Tapi dalam konteks kita minim ilmunya, kita kurang tahu, kurang paham tentang ilmunya, ya bolehlah tanya dalil. Dengan catatan tahu kapasitas yang ditanya dan tahu juga bahwa yang ditanya ini nggak bakal marah, nggak bakal tersinggung kalau ditanya tentang, ya, walam yakun fihi su'u adabin, dan tidak ada su'ul adab, tidak ada sikap tidak sopan kepada yang ditanya. Karena ada yang nanya tentang dalil itu ngetes, ya kan? Nah, yang ngetes itu su'ul adab namanya kalau ngetes. Maksudnya ngetes saya apa enggak dalilnya gitu. Karena ada yang kayak gitu. Ya Mas ya? Ya Mas ya, ada kan? Yang nanya ini dalilnya apa? Padahal dalam konteks dia ngetes. Itu su'ul adab namanya. Tapi kalau betul-betul tidak tahu, maka kalimatnya an ba'di ma yakhfa ilmuhu minad dalil, yang dia memang ilmunya sedikit. Wa dzakarul alimu ad-dalila ala ba'di ma yakhfa alas sa'ili, dan orang yang tahu itu menyebutkan dalil yang memang dia tidak tahu, memang yang tidak diketahui oleh orang yang bertanya. Ya udah, oh itu ya ini dalilnya. Ya, ini kan Nabi jelasin gitu. Nabi ini pahala diborong semua sama orang kaya gimana? Jangan takut, tenang aja. Bukankah Allah sudah menjadikan kamu potensi untuk bersedekah? Kata Nabi kita kan tadi kan, mana kita nggak punya harta loh. Nih saya kasih tahu dalilnya. Kira-kira kata Nabi gitu, saya kasih tahu dalilnya.
tasbih kamu, tahlil kamu, takbir kamu, amar ma'ruf nahi munkar kamu, itu semua bernilai sedekah. Gitu. Makanya ini hadis menjadi dalil kebolehan bertanya tentang dalil sesuatu selama kita memang gak tahu. Wa qauluhu wa amru bima'rufin wa amrun bima'rufin shadaqatun wa nahyun an munkarin shadaqatun. Kalau di sini shadaqatan ya. Kalau di sini wa amrin bima'rufin shadaqatan wa nahyin an munkarin shadaqatan. Boleh aja sama ngikuti yang di sini boleh, terus dibuat sendiri sebagai kalimat baru mubtada khabar juga boleh ya. Kalau ngikutin lafaz hadis wa amrin bima'rufin shadaqatan wa nahyin an munkarin shadaqatan, tadi sudah kita terjemahkan, isyaratun ila thubuti hukmi shadaqah, menjadi isyarat, menjadi tanda ya tentang ketetapan hukum sedekah fi kulli fardin min afrodil umur, dalam setiap individu di setiap perbuatan. Fi kulli fardin minal afrod ya, dalam setiap individu. Al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar akaddu minhu ya. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu lebih dikuatkan dari sekedar sedekah. Dalam konteks yang mana? Fit tasbihi wa ma dzakar ba'dahu. Dalam konteks tasbih dan yang sudah disebutkan tadi. Jadi gini. Kalimat wa amrin bima'rufin shadaqatan wa nahyin an munkarin shadaqatan itu menjadi isyarat bahwa tentang hukum sedekah ini, setiap individu itu, bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar itu lebih kuat, lebih pantas untuk dijadikan sumber sedekah ketimbang tasbih, tahlil, takbir dan tahmid. Itu maksudnya. Paham ya? Gitu. Jadi kenapa begitu? Li'annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar fardhu kifayatin. Kenapa amar ma'ruf dan nahi munkar lebih berhak untuk dianggap sebagai sedekah dibandingkan dengan tasbih dan lain sebagainya? Karena amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardhu kifayah. Waqad yata'ayyanu, kadang-kadang malah jadi fardu ain. Ya. Bikhilafil azkar, berbeda dengan zikir-zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, ya, allati taqa'un nawafil, yang itu semua hanya menempati posisi sunnah. Jadi kalau tasbih, tahlil, takbir, tahmid itu menjadi sedekah, maka amar ma'ruf dan nahi munkar tentu lebih pantas untuk kemudian masuk dalam kategori sedekah. Karena dia hukumnya fardu kifayah, bahkan kadang-kadang fardu. Wa ajrul faraidi aktsaru min ajrin nafli, dan pahala fardu tentu lebih banyak daripada pahala sunnah. Kama dalla alaihi qaulu azza wa jalla wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Sebagaimana yang didalilkan, didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Ini bukan Quran ya. Dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku seorang hamba dengan sesuatu, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, mimma iftaradtuhu alaihi, daripada yang sudah aku fardukan kepadanya. Maksudnya begini, sesuatu yang paling aku senangi, yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepadaku adalah hambaku yang mengerjakan apa yang sudah aku fardukan. Itu ya, paham ya? Harfiahnya begitu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah seseorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai ketika dia mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sudah aku fardukan kepadanya.
kata Allah dalam hadis qudsi rawahul Bukhari. Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian ulama, yazidu sawabal fardi ala sawabin nafli 70 darajatan. Pahala salat, pahala amalan fardu itu lebih banyak daripada amalan sunnah. Seberapa banyak? 70 darajatan, 70 derajat atau 70 kali di salat sunnah sama salat fardu. Itu salat fardu nilainya 70 kali lipat daripada salat sunnah. Itu maksudnya. Sedekah sunnah dengan sedekah fardu pahalanya 70 kali lipat dari sedekah fardu, 70 kali lipat dari sedekah sunnah. Wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya, kalimat itu huwa bidammil ba, dengan ba-nya dhamma berarti bud'i, wa yutlaqu alal jima, maknanya adalah jima, mendatangi istri. Wa ala farji nafsah, maksudnya atau ya itulah gitu ya. Wa kilahuma yasihu iradatuhu hauna. Keduanya boleh dimaknai farj, boleh dimaknai jima. Apa Gus? Hah? Oh. Wa qad taqaddama annal mubahat tusiru bin niyati ta'at. Tadi sudah dijelaskan, wa qad taqaddama, tadi di awal sudah dijelaskan terdahulu, annal mubahat, bahwa perkara mubah itu tusiru bin niyati ta'atun. Dia dengan niat bisa menjadi sebuah ketaatan, bisa jadi ibadah. Amalan mubah kalau niatnya baik, niatnya lillahi ta'ala, maka dia bisa jadi ibadah. Fal jima'u yakunu ibadatan idza nawa bihil insan qada'u haqqiz zaujati. Mendatangi istri itu perkara mubah. Tapi kalau dia dengan niat bahwa seseorang mendatangi istrinya qada'u haqqiz zaujah, dengan niat menunaikan hak istrinya, ya, wa mu'asyaratuha bil ma'ruf, atau dengan niat menggauli istrinya dengan ma'ruf, au talaba waladin sholihin, atau dengan tujuan untuk supaya dapat anak yang soleh, au ikfa'u nafsah, atau au ikfa'u nafsih, atau dia menjaga dirinya dari perbuatan zina, au zaujatihi, atau dia menjaga istrinya juga jangan sampai berbuat zina, menjaga dirinya dan istrinya dari perbuatan zina, au ghairu dzalik, atau alasan apapun yang lain, niat apapun yang lain, minal maqasidis sholihati, dengan maqasid tujuan yang soleh, maka itu semua menjadi ibadah. Jadi jangan asal setor aja Gus, ada niatnya. Apa kan niat saya? Ada doanya. Wa qauluhum, ya? Ada di situ, Pak. Mana? Di situ sarangnya ada. Dada ya, wa qauluhum ya Rasulullah ayati ahaduna sahwatahu syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Kalimat ya Rasul, emang kalau seseorang di antara kami menyalurkan syahwatnya bisa menjadi pahala? Nabi berkata, ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun. Nabi menjawab tadi, bagaimana menurut kamu kalau dia melaksanakannya pada jalan yang haram, bukankah itu menjadi dosa? Ya, fihi jawazul qiyas. Ini menunjukkan kebolehan qiyas. Jadi ya kiasnya gini, kiasnya berarti mafhum mukhalafah. Kalau ditaruh di haram nggak boleh, berarti ditaruh di yang halal boleh. Maksudnya gini, kalau ditaruh di yang haram dia dapat dosa, maka kalau ditaruh yang di halal jadi dapat pahala. Gitu maksudnya. Ya. Wa huwa mazhabul ulama. Ini menjadi mazhab para ulama. Walam yukhalifi illa ahluz zahir. Tidak ada yang menyelisihi tentang kebolehan qiyas kecuali ahli zahir. Maksudnya mazhab
Az-Zahiri. Az-Zahiri itu mazhab yang didirikan oleh Imam Daud Al-Zahiri. Beliau tidak pakai kias. Yang lainnya ulama pakai kias. Wa ammal manqul anit tabi'in wa nahwihim min zammil qiyas falaysa muradu bihi qiyas alladhi ya'hiduhu al-fuqaha bil al-mujtahidun. Adapun yang dinukil dari para tabi'in tentang celaan berkaitan dengan kias itu bukan yang dimaksud dari kias yang ada zaman menurut ulama mujtahid. Dulu sih ya ada tabi'in yang tidak membolehkan kias karena kiasnya salah. Ya. Tapi tahun 150 ke atas sepeninggal Imam Asy-Syafi'i, beliau merancang sebuah teori usul fikih ya. Dan dalam kitabnya Ar-Risalah salah satu grand teorinya adalah beliau menemukan bahwa dalil yang keempat sesudah Al-Quran, hadis, ijma' adalah qiyas. Karena qiyas juga hukumnya diambil dari dalil Quran dan hadis, gitu kan? Kemudian diantaranya itu. Wahadal qiyas huwa qiyasul aksi. Qiyas dalam konteks ini adalah qiyas sebaliknya. Maksudnya mafhum mukhalafah. Lalu di Quran mafhum mukhalafah banyak contoh mafhum mukhalafah di Quran. Waqtalafal usuliyun fi amali bih. Ulama usul berbeda pendapat dalam mengamalkan qiyas. Ya enggak apa-apa. Ya. Sebagian ulama ada yang pakai qiyas, sebagian ulama tidak pakai qiyas. Imam Abu Hanifah, Imam Malik tidak pakai qiyas karena umurnya dulu tuaan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Yang menemukan teori qiyas pertama adalah Imam Asy-Syafi'i. Tapi Imam Malik pakai istihsan. Ya kan? Nah, ulama lain ada yang pakai